Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Raja meminta Abu Nawas membuktikan surga itu ada, sekarang juga. Di balairung istana Baghdad yang megah, dihiasi permadani Persia dan lampu-lampu tembaga yang berkilauan, duduklah Khalifah Harun al-Rasyid. Wajahnya diliputi kebosanan yang mendalam. Ia telah mendengar berbagai laporan, menuntaskan berbagai masalah negara, dan kini, seperti biasa, pikirannya melayang ke hal-hal yang lebih besar, atau setidaknya lebih menghibur. Ia merasa harus ada sesuatu yang bisa menguji akal para pembesar istana, dan ia tahu siapa yang paling bisa memberikannya. Abu Nawas, seru Khalifah dengan suara yang menggema. Sebagian besar orang di balairung gemetar, menebak-nebak tantangan apa lagi yang akan datang dari sang raja yang nyentrik itu. Abu Nawas, yang sedang asyik mengamati pola pada permadani, melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya, menunjukkan bahwa ia sudah menduga panggilan ini akan datang. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan sorot mata yang penuh intrik. "Aku telah memikirkan banyak hal, dan ada satu pertanyaan yang mengganjal pikiranku. Semua orang berbicara tentang surga, tentang keindahan dan kenikmatannya. Tapi, apakah surga itu benar-benar ada? Dan bisakah engkau membuktikannya padaku sekarang juga?" Suasana di balairung hening seketika. Para menteri saling berbisik, kaget dengan permintaan Khalifah yang tak masuk akal itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuktikan keberadaan surga di dunia nyata, apalagi sekarang juga? Namun, Abu Nawas hanya tersenyum, matanya berbinar seperti bintang-bintang di langit Baghdad yang cerah. "Ampun Baginda Khalifah," kata Abu Nawas dengan tenang, tanpa sedikit pun keraguan. "Hamba bersedia membuktikan surga itu ada, sekarang juga, seperti yang Baginda minta. Namun, hamba membutuhkan sedikit persiapan. Berikan hamba waktu hingga fajar menyingsing besok, dan izinkan hamba menggunakan salah satu ruangan di istana yang paling dekat dengan taman. Dan Baginda Khalifah harus datang sendirian saat fajar tiba." Khalifah Harun al-Rasyid mengerutkan kening, penasaran dengan permintaan Abu Nawas yang aneh. Namun, ia menyetujui, tertarik dengan teka-teki yang akan dihadirkan sang penyair. Para pembesar istana yang lain hanya bisa saling pandang, bertanya-tanya akal licik apalagi yang akan dimainkan Abu Nawas kali ini. Mereka tahu, dengan Abu Nawas segala kemungkinan bisa terjadi. Malam itu, Abu Nawas meminta izin untuk menggunakan salah satu ruangan di istana yang menghadap ke taman, seperti yang ia minta. Ruangan itu adalah pavilion kecil yang biasanya digunakan untuk meditasi, dengan jendela-jendela besar yang memberikan pemandangan indah ke taman istana yang rimbun. Ia meminta agar tidak ada seorang pun yang mendekat atau mengintip selama ia bekerja. Para penjaga istana yang sudah terbiasa dengan keanehan Abu Nawas hanya bisa menggelengkan kepala sambil berjaga di luar. Dari dalam ruangan terdengar berbagai suara aneh, desingan, dentingan, dan terkadang suara tawa kecil Abu Nawas yang menggemakan misteri di seluruh pavilion. Rasa ingin tahu mereka semakin memuncak, bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan di balik pintu yang tertutup rapat itu. Saat malam semakin larut, aroma-aroma aneh mulai meresap keluar dari pavilion. Aroma manis bunga melati bercampur dengan wangi rempah-rempah yang eksotis, lalu disusul dengan aroma segar buah-buahan yang matang.
Aroma-aroma ini begitu kuat dan memikat, seolah berasal dari taman yang belum pernah ada di bumi. Bahkan para penjaga pun, tanpa sadar, menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang samar. Bau-bauan itu menyebar ke seluruh istana, bahkan mencapai kamar khalifah. Harun al-Rashid yang biasanya sulit tidur, kini merasa pikirannya tenang dan tubuhnya rileks. Ia menghirup aroma itu dalam-dalam, membayangkan keindahan taman yang tak terlihat, dan tanpa sadar, ia tertidur pulas dengan senyuman di wajahnya. Menjelang fajar, suara-suara dari paviliun berhenti sama sekali. Hening mencekam, seolah-olah waktu telah berhenti di dalam ruangan itu. Cahaya bulan perlahan memudar, digantikan oleh semburat oranye di ufuk timur. Aroma-aroma yang semalam memenuhi istana kini sedikit berkurang, namun tetap terasa samar, meninggalkan jejak kenangan yang manis. Para penjaga saling pandang, bingung dan penasaran. Mereka belum pernah melihat Abu Nawas bekerja begitu serius, dan hasil dari semua persiapan misterius ini sangat mereka nantikan. Mereka tahu saat fajar tiba, Khalifah akan datang dan rahasia paviliun itu akan terungkap. Fajar menyingsing. Sinar matahari pertama menembus jendela-jendela istana, mewarnai balairung dengan cahaya keemasan. Khalifah Harun al-Rashid yang baru terbangun dari tidur nyenyak yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, berjalan menuju paviliun Abu Nawas sendirian seperti yang diminta. Wajahnya menunjukkan campuran antara antisipasi dan sedikit rasa geli. Ia mengetuk pintu paviliun. "Abu Nawas, aku datang," seru Khalifah. Pintu terbuka perlahan, menyingkapkan kegelapan di dalamnya, disusul oleh siluet Abu Nawas yang berdiri tegak. Abu Nawas memberi isyarat agar Khalifah masuk, dan begitu ia melangkah, Khalifah terperanjat. Di dalam ruangan, bukan taman seperti yang ia bayangkan, melainkan sebuah ilusi yang sempurna. Abu Nawas telah menutupi seluruh dinding dengan kain sutra tipis berwarna hijau zamrud, melukisnya dengan pohon-pohon palem yang menjulang, bunga-bunga teratai yang mekar, dan burung-burung surgawi yang berterbangan. Di tengah ruangan ada kolam kecil yang memancarkan cahaya lembut, dan di sekelilingnya diletakkan keranjang-keranjang berisi buah-buahan segar yang belum pernah Khalifah lihat sebelumnya, memancarkan aroma manis yang memabukkan. Yang paling menakjubkan adalah suara. Abu Nawas telah menempatkan seruling-seruling bambu kecil di balik kain sutra, yang bergetar lembut oleh hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka, menciptakan melodi yang sangat indah, seolah-olah malaikat sedang bernyanyi. Cahaya lilin yang tersembunyi dengan cerdik di balik tirai, memberikan efek gemerlap, membuat ruangan itu seolah-olah berada di dimensi lain. Khalifah Harun al-Rashid berdiri terpaku, terhipnotis oleh pemandangan dan suara di sekitarnya. Ia menghirup aroma buah-buahan dan bunga-bunga, mendengar melodi yang menenangkan, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami. Ia teringat tidur nyenyaknya tadi malam, dan ia sadar inilah bukti yang Abu Nawas berikan. Surga bukanlah tempat yang bisa dibuktikan secara fisik, tetapi sebuah pengalaman, sebuah perasaan yang bisa dirasakan di hati dan pikiran. "Wahai Baginda Khalifah," kata Abu Nawas tersenyum, "inilah surga, atau setidaknya sebuah cicipannya. Tidakkah Baginda merasa tenang, damai, dan bahagia di sini? Bukankah aroma, suara, dan keindahan ini mengisi hati Baginda dengan sukacita? Surga ada di hati kita, dalam kedamaian dan kebahagiaan yang kita rasakan, meskipun itu hanya sekejap."
Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum lebar, mengangguk setuju. Ia telah menemukan jawabannya, dan sekali lagi Abu Nawas telah membuktikan bahwa akal dan kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai harganya. Cerita selanjutnya. Abu Nawas menghilangkan malam. Di istana Baghdad yang megah, Khalifah Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Malam itu terasa begitu panjang dan membosankan. Bulan purnama bersinar terang di atas menara. Namun kegelapan di sekelilingnya membuat hati sang khalifah dipenuhi kegelisahan yang tak beralasan. Ia menghela napas panjang, mendambakan sesuatu yang bisa memecah keheningan dan membawa semangat baru. Para menterinya telah mencoba berbagai cara untuk menghibur, mulai dari pertunjukan musik hingga pembacaan puisi, namun tak ada yang mampu mengusir kebosanan khalifah. Ia merasa seolah-olah waktu berjalan begitu lambat di malam hari, menghambat segala aktivitas dan kesenangan yang bisa ia nikmati di siang bolong. Ide-ide baru, proyek-proyek besar, semua harus tertunda hingga mentari kembali menyapa. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak khalifah. Sebuah ide yang begitu absurd namun terasa brilian di tengah kebosanannya. Ia mengangkat tongkat kebesarannya dan berseru, "Aku ingin malam ini lenyap. Siapapun yang bisa menghilangkan malam, akan kuberi hadiah emas sekarung dan jabatan tertinggi." Para menteri saling pandang, bingung dan khawatir. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilangkan malam? Itu adalah tatanan alam. Mereka mencoba menjelaskan ketidakmungkinan permintaan tersebut. Namun khalifah bersikeras, "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku hanya ingin malam ini sirna, digantikan oleh terang benderang siang. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang mungkin bisa memecahkan masalah ini dengan akalnya yang licik." Suasana menjadi tegang dan perintah khalifah harus dipatuhi. Tak lama kemudian, seorang pengawal bergegas mencari Abu Nawas di sudut-sudut kota Baghdad yang ramai. Abu Nawas yang kala itu sedang asyik bercengkerama dengan para pedagang di pasar, terkejut mendengar titah khalifah yang mendadak. Ia tahu ini pasti bukan permintaan biasa, mengingat reputasi khalifah yang seringkali memberikan teka-teki aneh. Dengan langkah santai namun penuh perhitungan, Abu Nawas memasuki istana. Ia membungkuk hormat di hadapan khalifah yang tampak tidak sabar. "Ampun tuanku khalifah, hamba datang menghadap. Gerangan apa yang membuat hamba dipanggil di waktu yang tak lazim ini?" Senyum tipis terukir di bibirnya, menyembunyikan rasa penasaran yang membuncah. Khalifah menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. "Abu Nawas, kau adalah orang yang paling cerdik di antara seluruh rakyatku. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun." Khalifah kemudian menjelaskan keinginannya yang aneh, yaitu menghilangkan malam dan menggantinya dengan siang secara permanen. Ia mengutarakan betapa malam telah menghambat produktivitas dan kebahagiaannya. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk kecil. Dalam hati, ia merasa geli dengan permintaan sang khalifah yang tidak masuk akal ini. Namun ia tahu bahwa menolak secara terang-terangan hanya akan mendatangkan murka. Ia harus menemukan cara yang cerdas untuk menghadapi tantangan ini tanpa menyinggung perasaan khalifah. Setelah beberapa saat berpikir, sebuah ide cemerlang terlintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum tipis dan meminta waktu untuk merenungkan solusinya. "Hamba akan berusaha sekuat tenaga, tuanku khalifah. Namun, untuk menghilangkan malam dibutuhkan persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang alam.
Ia tahu betul bahwa ini hanya alasan untuk mengulur waktu. Khalifah setuju memberikan Abu Nawas waktu hingga fajar menyingsing. Abu Nawas segera kembali ke rumahnya, otaknya bekerja keras menyusun rencana. Ia tidak akan benar-benar menghilangkan malam, itu mustahil. Namun ia bisa membuat Khalifah percaya bahwa malam telah hilang, atau setidaknya membuat Khalifah tidak lagi merasakan kehadiran malam. Abu Nawas memanggil beberapa pelayan setianya yang terkenal cerdas dan mampu menjaga rahasia. Ia menjelaskan rencana gila-gilaannya yang akan melibatkan seluruh istana. Kita akan membuat Khalifah dan seluruh penghuni istana tidak menyadari bahwa malam itu masih ada, bisik Abu Nawas dengan senyum licik. Para pelayan awalnya kebingungan, namun setelah Abu Nawas menjelaskan detailnya, mereka mulai tertawa kecil. Rencana ini benar-benar gila, namun sangat mungkin berhasil dengan sedikit bantuan dan kerjasama. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk lampu-lampu minyak besar dan kain-kain penutup yang tebal. Menjelang senja, ketika cahaya mulai meredup, Abu Nawas dan para pelayannya mulai bekerja dengan cepat. Mereka memasang ratusan lampu minyak di setiap sudut istana, di koridor, di taman, bahkan di setiap kamar. Lampu-lampu itu begitu banyak dan begitu terang, sehingga cahaya mereka hampir menyamai terangnya siang hari. Selain lampu, mereka juga menutup setiap jendela dan celah di istana dengan kain tebal. Tujuannya adalah untuk menghalangi pandangan keluar, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat kegelapan malam yang sesungguhnya. Seluruh istana menjadi sebuah kotak cahaya yang terisolasi dari dunia luar. Ketika Khalifah terbangun dari tidurnya di tengah malam, ia terkejut melihat kamarnya terang benderang. Ia mengira sudah pagi, padahal jam pasir menunjukkan tengah malam. Ia bergegas keluar kamar dan menemukan seluruh istana dipenuhi cahaya. Ia memanggil Abu Nawas dengan suara bersemangat. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa istanaku terang benderang seperti ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ampun tuanku Khalifah, hamba telah menuruti titah tuanku. Hamba telah menghilangkan malam dari istana ini. Selama tuanku berada di dalam istana, malam tidak akan pernah datang lagi." Khalifah tampak takjub dan bingung. Para penghuni istana yang juga terbangun karena cahaya yang sangat terang, mulai keluar dari kamar mereka dengan wajah kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya, apakah ini masih malam atau sudah pagi? Abu Nawas dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah menciptakan siang abadi di dalam istana. Khalifah, meski sedikit ragu, merasa senang dengan upaya Abu Nawas. Ia memerintahkan para pelayan untuk mempersiapkan jamuan makan siang, meskipun hari masih tengah malam. Suasana di istana menjadi ramai dan penuh tawa, seolah-olah memang sudah siang. Para dayang mulai menari, dan para musisi memainkan alat musik mereka, menciptakan suasana pesta yang tak lazim di tengah malam. Beberapa hari berlalu dan istana masih terang benderang sepanjang waktu. Khalifah awalnya sangat menikmati siang abadi ini. Ia bisa bekerja tanpa henti, mengadakan pertemuan, dan menikmati hiburan tanpa terganggu kegelapan malam. Namun, lambat laun ada sesuatu yang terasa aneh. Waktu tidur menjadi kacau. Tidak ada lagi penanda yang jelas antara siang dan malam. Para pelayan mulai terlihat lesu dan kelelahan karena mereka harus terus bekerja dalam cahaya yang tak pernah padam. Mereka tidak tahu kapan harus istirahat, dan tubuh mereka mulai memberontak. Bukan hanya para pelayan, Khalifah sendiri mulai merasakan dampaknya. Matanya terasa pedih karena terus-menerus terpapar cahaya terang. Kepalanya sering pusing dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia kehilangan selera makan
dan semangatnya yang membara di awal kini mulai padam. Para menteri juga mengeluh. Mereka tidak bisa lagi membedakan hari, dan tugas-tugas mereka menjadi kacau. Banyak di antara mereka yang tampak pucat dan sakit-sakitan. Kehidupan di istana yang dulunya teratur, kini menjadi seperti mimpi buruk yang terang benderang. Akhirnya Khalifah memanggil Abu Nawas lagi. Kali ini ekspresinya tidak lagi senang, melainkan dipenuhi kebingungan dan kelelahan. "Abu Nawas," katanya dengan suara serak, "aku merasa ada yang tidak beres. Mengapa aku merasa sangat lelah? Mengapa para pelayan dan menteri tampak seperti sangat kelelahan?" Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah-olah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Para penghuni istana lainnya juga mulai berani mengeluh, menceritakan betapa mereka merindukan kegelapan malam. Betapa mereka merindukan waktu untuk beristirahat dengan tenang, tanpa cahaya yang menyilaukan. Mereka merindukan bintang dan bulan. Abu Nawas tersenyum tipis, kali ini dengan ekspresi bijaksana. "Ampun Tuanku Khalifah," katanya. "Itulah mengapa Tuhan menciptakan malam. Malam adalah waktu untuk beristirahat, untuk mengumpulkan kembali energi, dan untuk merenung. Tanpa malam, siang tidak akan pernah terasa nikmat. Cahaya siang yang tak berujung akan membuat kita lelah, bosan, dan kehilangan arah. Kegelapan malam adalah penyeimbang, Tuanku. Ia memberi kita kesempatan untuk tidur, bermimpi, dan mempersiapkan diri untuk hari yang baru. Ia juga melindungi mata kita dari paparan cahaya yang berlebihan." Khalifah mendengarkan dengan saksama, dan akhirnya ia mengerti. Ia merasa malu atas permintaan konyolnya. "Kau benar Abu Nawas," katanya dengan nada menyesal. "Aku terlalu egois dan hanya memikirkan kesenanganku sendiri. Aku telah membuat seluruh istana menderita." Ia menghela napas. "Bagaimana caranya agar malam kembali, Abu Nawas?" "Aku ingin malamku kembali, dengan kegelapannya yang menenangkan, dengan bintang-bintang dan bulan yang bersinar indah." Ia menyadari bahwa ia telah mengacaukan tatanan alam, dan ia merindukan keseimbangan yang dulu ada. Abu Nawas tersenyum dan memerintahkan para pelayan untuk memadamkan semua lampu minyak dan membuka kembali tirai. Perlahan-lahan, kegelapan malam mulai menyelimuti istana. Para penghuni istana bersorak gembira. Mereka bisa melihat bintang-bintang di langit lagi, dan bulan purnama bersinar dengan indahnya. Khalifah Harun al-Rashid akhirnya bisa tidur nyenyak malam itu, menikmati kegelapan yang menenangkan. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi meminta hal yang tidak masuk akal. Ia belajar bahwa setiap bagian dari ciptaan Tuhan memiliki peran dan keindahannya sendiri, termasuk malam. Abu Nawas pun menerima sekarung emas, bukan karena menghilangkan malam, melainkan karena telah mengembalikan kebijaksanaan kepada sang khalifah. Cerita selanjutnya. Takkan lari gunung dikejar. Pagi itu, pasar Baghdad riuh seperti biasa. Pedagang berteriak menjajakan dagangan, aroma rempah memenuhi udara, dan keledai mengangkut barang dengan langkah malas. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas terlihat sedang asik memilin janggutnya, mengamati sekelompok pedagang kaya yang sedang berdebat sengit. Mereka tampaknya sedang membicarakan harga kurma yang melambung tinggi. Salah satu pedagang, seorang pria gemuk bernama Syekh Mansur, yang terkenal akan kekikirannya, menggebrak meja. "Percuma kita membahas ini. Harga kurma akan terus naik selama gunung kurma di utara masih jauh dan sulit dijangkau," ucapnya dengan nada kesal. Abu Nawas yang mendengar perkataan itu tiba-tiba tersenyum licik. Sebuah ide jenaka mulai merayap di benaknya.
Dengan langkah ringan, Abu Nawas mendekati kerumunan pedagang. "Wahai Syekh Mansur, janganlah putus asa. Mengapa tidak kita buktikan saja pepatah lama, takkan lari gunung dikejar?" ucap Abu Nawas dengan nada santai. Syekh Mansur memandangnya dengan curiga. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Kau ingin mengejar gunung kurma itu?" tanyanya mengejek. Abu Nawas terkekeh. "Bukan aku yang akan mengejar gunung, Syekh. Tapi gunung itulah yang akan datang kepadaku. Aku berani bertaruh dalam 3 hari, gunung kurma itu akan lebih dekat ke Baghdad daripada sebelumnya. Jika tidak, aku akan menyerahkan 100 dinar emas padamu. Jika berhasil, kau yang memberiku 100 dinar. Syekh Mansur yang yakin Abu Nawas gila, langsung menerima tantangan itu dengan tawa meremehkan. Pedagang lain saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas terlihat sibuk di pasar, namun bukan untuk berjualan atau bercanda. Dia tampak berkeliling, mendekati para pengrajin gerabah dan pembuat miniatur. Ia membeli sejumlah besar pot tanah liat kecil, mirip seperti pot untuk menanam bibit, dan juga meminta mereka membuat replika miniatur pohon kurma yang sangat detail. Para pedagang yang masih penasaran dengan taruhan Abu Nawas dan Syekh Mansur membisikkan spekulasi. Ada yang mengira Abu Nawas akan mencoba membangun gunung kurma palsu. Ada pula yang berpikir ia akan menggunakan sihir. Namun, tak ada yang bisa menebak dengan pasti rencana jenaka sang penyair. Malam harinya, Abu Nawas terlihat menyelinap keluar dari Baghdad, membawa beberapa karung besar yang misterius. Dia ditemani oleh beberapa pekerja upahan yang ia sewa diam-diam. Mereka menuju sebuah bukit kecil di pinggir kota, yang tidak terlalu jauh dari gerbang utama. Di bawah rembulan, Abu Nawas mengarahkan para pekerja untuk menggali lubang-lubang kecil di puncak bukit. Kemudian, ia mengeluarkan isi karungnya, bibit-bibit kurma muda yang baru berkecambah. Dengan hati-hati, mereka menanam bibit-bibit itu ke dalam pot-pot tanah liat, lalu menempatkannya di lubang yang sudah digali, menyamarkannya dengan tanah. Seolah-olah bukit itu perlahan mulai menumbuhkan pohon-pohon kurma baru. Pada hari kedua taruhan, desas-desus mulai menyebar di Baghdad. Beberapa orang yang baru kembali dari perjalanan melaporkan melihat sesuatu yang aneh di bukit pinggir kota. Mereka bersumpah melihat pohon-pohon kurma bermunculan di sana, padahal sebelumnya tidak ada. Kabar ini dengan cepat mencapai telinga Syekh Mansur, yang awalnya hanya tertawa, kini mulai merasa sedikit gelisah. Rasa penasaran mengalahkan keraguan. Syekh Mansur memutuskan untuk pergi melihat sendiri. Bersama beberapa pedagang lain dan sejumlah besar warga Baghdad yang antusias, mereka berbondong-bondong menuju gerbang kota, berencana untuk pergi ke bukit yang dimaksud. Ketika mereka mencapai bukit, pemandangan yang tersaji membuat semua orang terkesiap. Di puncak bukit yang sebelumnya gundul, kini terlihat puluhan, bahkan ratusan, bibit pohon kurma yang baru ditanam. Meskipun masih kecil, keberadaan mereka di sana seolah-olah memajukan gunung kurma yang jauh ke dekat kota. Suasana sontak riuh dengan gumaman keheranan. Syekh Mansur ternganga. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gunung kurma itu memang belum berpindah, tapi ada representasi darinya yang kini jauh lebih dekat. Beberapa warga mulai berteriak, "Abu Nawas berhasil, gunung itu telah mendekat." Abu Nawas yang telah menunggu di sana dengan senyum lebar, melambaikan tangannya dengan santai. Terkejut dan merasa ditipu, Syekh Mansur segera menghadap Khalifah Harun al-Rashid.
Dengan nada penuh amarah, ia menceritakan tentang taruhan dan apa yang dilakukan Abu Nawas. Yang mulia Khalifah, Abu Nawas telah berbuat curang. Dia tidak membuat gunung itu bergerak, melainkan hanya menanam bibit di bukit kosong, seru Syekh Mansur dengan wajah merah padam. Khalifah mendengarkan dengan sabar, sesekali tersenyum tipis. Beliau tahu benar sifat jenaka Abu Nawas. Setelah Syekh Mansur selesai mengeluh, Khalifah memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil ke hadapan mereka untuk memberikan penjelasan. Ketika Abu Nawas tiba, ia membungkuk hormat kepada Khalifah. "Wahai yang mulia Khalifah, saya telah menepati janji. Saya bertaruh bahwa Gunung Kurma akan lebih dekat ke Baghdad. Dan kini, bukankah bibit-bibit kurma dari gunung itu telah berada di dekat gerbang kota?" Kata Abu Nawas dengan tenang, menunjuk ke arah bukit yang kini dipenuhi bibit kurma. Meskipun gunung itu sendiri tak bergerak, tapi esensinya, yaitu kurma, kini telah mendekat kepada kita. Bukankah ini adalah bukti nyata dari pepatah, "Takkan lari gunung dikejar"? Lanjutnya, Khalifah tertawa geli mendengar argumen cerdik Abu Nawas. Para penasihat istana pun sulit membantah logika Abu Nawas yang unik. Setelah berpikir sejenak, Khalifah Harun al-Rashid tersenyum. "Abu Nawas, kecerdikanmu memang tak ada duanya. Meskipun kau tidak membuat gunung itu bergerak, kau berhasil membawa gunung itu lebih dekat ke Baghdad dengan cara yang tak terduga," kata Khalifah. Syekh Mansur mencoba memprotes, namun Khalifah mengangkat tangan. "Namun," lanjut Khalifah, "kau telah menyebabkan kegaduhan di pasar dan membuat Syekh Mansur kalut. Oleh karena itu, kau harus dihukum." Syekh Mansur tersenyum puas, berpikir Abu Nawas akan dihukum berat. Namun, keputusan Khalifah selanjutnya membuat semua orang terkejut. "Hukumanmu, Abu Nawas," kata Khalifah, "adalah kau harus merawat bibit-bibit kurma itu hingga tumbuh besar dan berbuah, dan hasil dari buahnya akan menjadi milik warga miskin Baghdad." Syekh Mansur kembali ternganga. Hukuman ini sebenarnya adalah sebuah berkah bagi masyarakat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba akan melaksanakannya, yang mulia Khalifah." Dengan demikian, Abu Nawas tidak hanya memenangkan taruhan, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kota Baghdad. Tahun-tahun berlalu dan bibit-bibit kurma yang ditanam Abu Nawas kini telah tumbuh menjadi pohon-pohon kurma yang rindang dan berbuah lebat. Bukit di pinggir kota yang dulunya gersang kini menjadi kebun kurma yang subur, dijaga dan dirawat oleh para petani yang dipekerjakan Abu Nawas, dibantu oleh para warga miskin. Setiap musim panen, kurma-kurma manis dari kebun Abu Nawas dibagikan kepada fakir miskin, menjadi sumber rezeki dan kebahagiaan bagi banyak keluarga. Nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kemurahan hatinya. Syekh Mansur yang dulunya sering mengejek, kini sering terlihat mengunjungi kebun kurma itu. Ia sering duduk di bawah rindangnya pohon, merenungkan pelajaran yang ia dapat. Ia telah kehilangan 100 dinar, tetapi ia telah belajar bahwa ada kekayaan yang lebih besar dari sekadar uang. Ia belajar bahwa kecerdikan dapat membawa kebaikan, dan bahwa pepatah lama seperti "takkan lari gunung dikejar" memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar arti harfiahnya. Kadang, gunung itu tidak perlu didatangi, tapi bisa didekatkan dengan cara yang kreatif dan bermanfaat. Kisah tentang Abu Nawas dan Gunung Kurma menjadi legenda di Baghdad. Anak-anak kecil sering diceritakan tentang bagaimana sang penyair cerdik berhasil membawa gunung mendekat, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan akal. Kisah ini menjadi pengingat bahwa masalah besar pun bisa diatasi dengan cara yang tak terduga jika kita mau berpikir di luar kebiasaan. Para penyair dan pendongeng di seluruh Baghdad
mulai menambahkan cerita ini ke dalam repertoar mereka, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari warisan Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. Kebun kurma Abu Nawas bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol inspirasi. Ia menunjukkan bahwa dengan sedikit kecerdikan dan niat baik, bahkan hal yang mustahil sekalipun dapat diwujudkan. Gunung memang takkan lari dikejar, tapi kita bisa menemukan cara untuk membawanya lebih dekat kepada kita. Dan begitulah, di bawah langit Baghdad yang luas, warisan Abu Nawas terus hidup, mengingatkan semua orang akan kekuatan akal, humor dan kemurahan hati yang mampu mengubah tantangan menjadi berkah dan pepatah lama menjadi kenyataan yang manis. Cerita selanjutnya. Sambil menyelam minum kopi, strategi gila Abu Nawas menang tanpa bertanding. Di penghujung hari yang melelahkan, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya, jubah kebesarannya terurai longgar. Beban negara terasa memberat di pundaknya, namun bukan itu yang kini mengusik ketenangan batinnya. Semalam seorang musafir dari negeri seberang telah berbisik tentang sebuah ramuan kopi ajaib yang konon dapat melenyapkan segala kegelisahan dan memberikan pencerahan, namun ia gagal mendapatkan resepnya. Sejak saat itu, tidur Khalifah tak lagi nyenyak. Bayangan cangkir kopi beraroma wangi selalu menari-nari di pelupuk matanya. Para menteri dan penasihat istana telah berusaha sekuat tenaga mencari resep kopi tersebut, namun semua upaya berakhir sia-sia. Mereka telah mengirim mata-mata ke berbagai penjuru negeri, menyuap pedagang rempah, bahkan menginterogasi ahli ramuan, namun jejak resep kopi ajaib itu seolah lenyap di telan bumi. Khalifah yang biasanya sabar mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang kentara, membuat suasana istana menjadi tegang dan penuh kekhawatiran. Untuk mengatasi kegelisahannya dan menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada masalah kenegaraan, Khalifah akhirnya mengumumkan sebuah sayembara yang tak biasa. Ia akan menganugerahkan 1.000 dinar emas dan gelar pencipta kopi pencerahan kepada siapapun yang berhasil menyajikan secangkir kopi yang mampu membuat jiwanya tenang dan pikirannya jernih, bahkan lebih dari kopi biasa yang ia minum sehari-hari. Sayembara ini terbuka untuk umum, dari bangsawan hingga rakyat jelata, dari ahli ramuan hingga tukang masak biasa. Pengumuman sayembara itu sontak menggemparkan seisi Baghdad. Berbagai macam orang mulai sibuk meracik ramuan kopi mereka sendiri, mencoba keberuntungan untuk memenangkan hadiah besar dan mendapatkan kehormatan dari Khalifah. Aroma kopi dari berbagai jenis biji dan rempah mulai memenuhi sudut-sudut kota. Dari warung kopi sederhana hingga dapur istana, semua berlomba-lomba mencari formula yang sempurna. Di tengah hiruk-pikuk persiapan sayembara, Abu Nawas duduk santai di kedai kopi langganannya, menikmati secangkir kopi hitam pahit yang tak ada istimewanya. Ia mendengarkan obrolan orang-orang tentang sayembara Khalifah, senyum tipis tersungging di bibirnya. Banyak yang mencibir idenya sebagai omong kosong belaka, karena bagaimana mungkin secangkir kopi bisa memberikan ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Namun, di balik senyum santainya, pikiran Abu Nawas telah berputar cepat. Ia tahu bahwa kunci kemenangan dalam sayembara ini bukanlah pada resep kopi yang rumit atau bahan-bahan yang langka, melainkan pada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang tak kasat mata, namun mampu menyentuh hati Khalifah. Ia melihat peluang untuk memenangkan sayembara tanpa harus bersusah payah meracik kopi yang paling lezat, dan itu adalah ide yang benar-benar gila, namun sangat masuk akal bagi seorang Abu Nawas. Keesokan harinya,
Alih-alih pergi ke pasar rempah atau toko biji kopi, Abu Nawas justru terlihat berkeliaran di dekat pasar ikan, mengamati para nelayan yang baru kembali dari sungai Tigris. Ia tidak mencari ikan, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat banyak orang bertanya-tanya dan mencibir. Ia bahkan menghabiskan beberapa jam mengamati perahu-perahu kecil yang berlabuh, mencatat pola ombak dan arus air. Para pedagang di sekitarnya saling berbisik, menganggap Abu Nawas sudah gila. Bagaimana mungkin ia bisa memenangkan sayembara kopi jika yang ia cari adalah hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kopi sama sekali? Namun Abu Nawas tak peduli dengan omongan orang. Ia fokus pada tujuannya, mencari bahan khusus yang akan menjadi kunci rencananya, sebuah bahan yang tidak bisa ditemukan di dapur atau di pasar rempah manapun. Setelah seharian berkeliling dan mengamati, Abu Nawas pulang dengan tangan kosong, setidaknya di mata orang lain. Ia tidak membawa sekarung biji kopi terbaik atau sebotol ramuan ajaib, hanya senyum misterius di wajahnya. Hal ini semakin membuat orang-orang di sekitarnya bingung. Bahkan beberapa tetangga mulai mengira Abu Nawas telah menyerah sebelum bertanding. Namun, di dalam benaknya, Abu Nawas sudah memiliki gambaran yang jelas. Bahan-bahan yang ia butuhkan bukanlah materi, melainkan konsep. Ia telah mengumpulkan data, mengamati lingkungan, dan yang terpenting, ia telah merangkai sebuah strategi yang sangat tidak lazim, namun brilian. Ini adalah strategi yang hanya bisa muncul dari pikiran seorang Abu Nawas, jauh dari jangkauan pemikiran orang kebanyakan. Suatu sore, Jenderal Hamid, salah satu jenderal khalifah yang paling disegani namun juga paling cemburu pada Abu Nawas, datang berkunjung ke rumah Abu Nawas dengan wajah masam. Ia telah mendengar desas-desus tentang persiapan aneh Abu Nawas dan melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukannya di hadapan khalifah. Jenderal Hamid dengan nada meremehkan bertanya tentang persiapan kopi Abu Nawas. Jadi Abu Nawas, bagaimana persiapanmu untuk sayembara kopi itu? Kudengar kau sibuk hanya mengamati sungai dan perahu. Apakah kau ingin memancing kopi? Kata Jenderal Hamid dengan senyum sinis. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, matanya berbinar penuh rahasia. Ah Jenderal, kadangkala ketenangan dan pencerahan justru bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di dasar sungai sekalipun, jawab Abu Nawas, membuat Jenderal Hamid semakin penasaran dan sedikit gusar. Hari penjurian sayembara tiba. Istana dipenuhi dengan aroma kopi yang beraneka ragam. Ada kopi Arabica yang kuat, kopi Robusta yang pekat, dan berbagai campuran rempah-rempah eksotis yang membuat hidung para juri bergoyang. Para peserta dengan bangga menyajikan cangkir-cangkir kopi terbaik mereka, berharap dapat memikat hati khalifah dan memenangkan hadiah yang menggiurkan. Mereka telah menghabiskan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk menyempurnakan resep mereka, dan kini adalah saatnya menuai hasil. Antrean peserta memanjang hingga ke halaman istana. Masing-masing membawa termos dan cangkir-cangkir indah, berusaha menampilkan presentasi terbaik. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, diapit para juri yang terdiri dari ulama, tabib istana, dan ahli pencicip makanan. Dengan wajah serius namun tetap menunjukkan sedikit kegelisahan yang belum sirna. Ia sudah mencicipi puluhan cangkir kopi, namun belum ada satupun yang benar-benar bisa menenangkan hatinya. Tibalah giliran Abu Nawas. Dengan tenang, ia berjalan ke depan, tidak membawa termos atau cangkir kopi yang mewah seperti peserta lainnya. Ia hanya membawa sebuah wadah kayu sederhana dan sebuah kain bersih. Kerumunan orang mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang akan disajikan oleh Abu Nawas. Jenderal Hamid tersenyum licik, yakin bahwa Abu Nawas akan mempermalukan dirinya sendiri. Sebelum Abu Nawas sempat berbicara, Jenderal Hamid maju ke depan,
dan dengan lantang berkata, "Yang mulia Khalifah, hamba mendapat laporan bahwa Abu Nawas tidak mengikuti aturan sayembara. Ia tidak membawa kopi sama sekali, melainkan hanya wadah kosong dan kain lusuh. Bukankah ini suatu penghinaan terhadap sayembara yang mulia ini?" Tuduhan Jenderal Hamid menggema di seluruh ruangan, menciptakan gelombang kegaduhan. Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap Jenderal Hamid dengan senyum yang sulit diartikan. "Yang mulia Khalifah, hamba memang tidak membawa kopi yang sudah jadi. Namun, hamba membawa bahan-bahan yang paling penting untuk menciptakan kopi pencerahan yang sesungguhnya," kata Abu Nawas dengan suara jernih, membuat semua orang penasaran. "Lalu di mana kopinya, Abu Nawas?" tanya Khalifah, sedikit terkejut dengan pembelaan Abu Nawas yang tak terduga. "Kopi hamba yang mulia ada di sana," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah sungai Tigris yang mengalir di belakang istana, "dan untuk menyajikannya, hamba membutuhkan izin yang mulia untuk menyelam sejenak." Pernyataan ini membuat semua orang tercengang, terutama Jenderal Hamid yang wajahnya langsung pucat pasi. Pernyataan Abu Nawas bahwa kopinya ada di sungai Tigris sontak menimbulkan kebingungan massal. Khalifah Harun al-Rashid mengerutkan keningnya, tidak memahami maksud Abu Nawas. Para juri saling pandang, mencoba menebak-nebak akal bulus apalagi yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas kali ini. Sementara itu, para penonton mulai bersorak dan berbisik-bisik. Ada yang tertawa geli, ada pula yang mencibir, namun tak sedikit yang penasaran ingin melihat aksi gila Abu Nawas. "Menyelam untuk kopi?" tanya Khalifah, mencoba menahan senyum. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Apakah kau akan menangkap ikan kopi di sungai Tigris?" Sindiran Khalifah membuat sebagian penonton tertawa. Namun, Abu Nawas tetap pada pendiriannya, menatap Khalifah dengan mata penuh keyakinan. Ia tahu bahwa rencananya terdengar mustahil, namun ia juga tahu bahwa di balik kemustahilan itu terdapat kebenaran yang akan membuka mata Khalifah. Jenderal Hamid yang tadinya merasa di atas angin, kini terlihat semakin gusar. Ia melihat gelagat bahwa Abu Nawas memiliki rencana yang tidak ia duga. "Yang mulia, ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kopi bisa didapatkan dari dalam sungai? Ini hanyalah tipuan Abu Nawas untuk mengulur waktu dan mempermainkan sayembara ini," seru Jenderal Hamid dengan suara keras, berusaha mempengaruhi Khalifah. Namun Khalifah telah terlanjur penasaran. Ia melirik Abu Nawas, yang kini sudah membuka wadah kayu sederhana yang ia bawa. Di dalamnya tidak ada biji kopi, melainkan sebuah cangkir kosong yang terbuat dari batok kelapa dan sebuah sedotan bambu panjang. Perangkat aneh ini semakin membingungkan semua orang, termasuk Jenderal Hamid yang mulai merasa khawatir. "Baiklah Abu Nawas," kata Khalifah akhirnya, senyum tipis terukir di bibirnya. "Aku izinkan kau menyelam. Tunjukkan kepadaku kopi apa yang bisa kau temukan di dalam sungai Tigris dan bagaimana itu bisa membuat jiwaku tenang dan pikiranku jernih." Kata-kata Khalifah disambut tepuk tangan riuh dari para penonton yang semakin tidak sabar. Abu Nawas membungkuk hormat kepada Khalifah. Lalu dengan langkah tenang, ia menuju tepi sungai Tigris yang berjarak beberapa meter dari tempat penjurian. Para penjaga istana dan Jenderal Hamid mengawasi setiap gerakannya dengan saksama. Matahari mulai condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air sungai, menambah drama pada adegan yang akan segera terjadi. Di tepi sungai Tigris, Abu Nawas melepas jubahnya, menyisakan pakaian yang sederhana. Ia membawa cangkir batok kelapa dan sedotan bambu panjangnya. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam air yang jernih, membenamkan tubuhnya hingga leher, sementara sedotan bambu menjulur ke atas permukaan air.
Pemandangan ini membuat sebagian besar penonton tertawa terbahak-bahak, mengira Abu Nawas telah kehilangan akal. Namun, tawa mereka mereda ketika Abu Nawas mulai menghisap sedotan bambu itu. Bukan air sungai yang ia hisap, melainkan udara. Ia terlihat seperti sedang bernapas melalui sedotan, dengan wajah tenang seolah-olah tidak ada yang aneh. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat cangkir batok kelapa yang kosong ke permukaan air, lalu kembali menyelam, kali ini dengan kepala yang ikut masuk ke dalam air. Beberapa menit berlalu. Para penonton mulai resah, mengira Abu Nawas telah tenggelam. Jenderal Hamid tersenyum puas, berpikir bahwa rencananya berhasil dan Abu Nawas telah mempermalukan dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba kepala Abu Nawas muncul kembali dari permukaan air, wajahnya terlihat segar dan tenang. Ia tersenyum, dan di tangannya cangkir batok kelapa yang tadinya kosong kini terlihat berisi. "Yang Mulia Khalifah," kata Abu Nawas, suaranya sedikit serak karena baru saja keluar dari air, "inilah kopi pencerahan hamba." Ia berjalan mendekat, mempersembahkan cangkir batok kelapa itu kepada Khalifah. Semua mata tertuju pada cangkir itu, bertanya-tanya apa gerangan isi di dalamnya. Bau kopi tidak tercium sama sekali, hanya aroma segar dari air sungai. Khalifah Harun al-Rashid dengan ragu mengambil cangkir batok kelapa itu. Ia mengamati isinya. Bukan kopi hitam pekat, bukan pula kopi susu, melainkan air jernih dari sungai Tigris. Namun, di dasar cangkir terdapat beberapa kepingan kecil, seperti kerikil-kerikil halus yang berkilauan. Khalifah mengangkat alisnya, tidak mengerti apa yang terjadi. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Khalifah. Nada suaranya campur aduk antara bingung dan sedikit geli. "Ini bukan kopi." Abu Nawas tersenyum. "Memang bukan kopi yang biasa, Yang Mulia. Ini adalah kopi pencerahan yang sesungguhnya. Sebelum Yang Mulia meminumnya, izinkan hamba menjelaskan." Suasana menjadi hening, semua orang menanti penjelasan Abu Nawas yang tak terduga. Abu Nawas memulai penjelasannya dengan tenang. "Yang Mulia Khalifah, selama ini Yang Mulia mencari ketenangan jiwa dan pencerahan pikiran melalui secangkir kopi yang beraroma harum dan berasa lezat. Namun, ketenangan sejati tidak terletak pada aroma atau rasa, melainkan pada kejernihan pikiran dan kedalaman jiwa. Saat hamba menyelam ke dalam sungai Tigris, hamba tidak mencari biji kopi. Hamba mencari ketenangan di kedalaman. Dengan sedotan bambu ini, hamba bisa bernapas di bawah air, seolah-olah hamba sedang menyelam sambil minum kopi. Kopi yang hamba minum bukanlah kopi biasa, melainkan kopi dari pemahaman bahwa ketenangan dapat ditemukan bahkan dalam kondisi yang paling tidak terduga, ketika kita berani menyelami diri kita sendiri. Abu Nawas lalu menunjuk pada kerikil-kerikil kecil di dasar cangkir. Dan kerikil-kerikil ini, Yang Mulia, adalah saripati dari ketenangan itu. Mereka adalah metafora dari setiap permasalahan kecil yang seringkali kita anggap remeh, namun sebenarnya memiliki potensi untuk mengganggu ketenangan kita. Dengan menyelam dan menyaring air ini, hamba menemukan bahwa ketika kita berani menghadapi dan memahami masalah-masalah kecil itu, meskipun tidak langsung menyelesaikannya, kita akan menemukan kejernihan yang sesungguhnya. Minumlah air ini, Yang Mulia, dan biarkan pikiran Yang Mulia sendiri yang menyaring setiap kerikil yang ada di dalamnya, dan temukan ketenangan yang abadi. Khalifah Harun al-Rashid mendengarkan penjelasan Abu Nawas dengan seksama. Matanya berbinar, dan senyum lebar akhirnya mengembang di wajahnya. Ia mengangkat cangkir batok kelapa itu, meminum airnya perlahan,
lalu menatap kerikil-kerikil di dasarnya dengan pandangan yang dalam. Ia merasa seolah-olah beban di pundaknya sedikit terangkat, dan pikiran yang tadinya keruh kini terasa lebih jernih. Jenderal Hamid yang tadinya menyeringai, kini pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah salah besar. Abu Nawas tidak hanya memenangkan sayembara, tetapi juga memberikan pencerahan yang tak ternilai harganya kepada khalifah, tanpa harus bersusah payah meracik kopi yang paling enak. Ia telah kalah telak, dan kali ini ia tidak bisa membantah. Khalifah Harun ar-Rasyid meletakkan cangkir batok kelapa itu dengan lembut. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh penghargaan. "Abu Nawas," katanya, suaranya penuh haru, "kau telah memenangkan sayembara ini dengan cara yang paling tidak terduga, dan kau telah memberiku lebih dari sekadar kopi yang lezat. Kau telah memberiku pelajaran tentang ketenangan sejati dan pencerahan." Para juri dan penonton bersorak, mengakui kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka yang tadinya mencibir, kini bertepuk tangan dan memuji kejeniusannya. Abu Nawas dengan senyum santai menerima pujian itu dengan rendah hati. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang hadiah 1.000 dinar, tetapi tentang membuktikan bahwa solusi seringkali bisa ditemukan di luar kotak pemikiran yang konvensional. Kemenangan Abu Nawas dalam sayembara kopi pencerahan menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak terpaku pada hal-hal yang terlihat di permukaan, melainkan berani menyelami kedalaman makna di setiap peristiwa. Khalifah Harun al-Rasyid sendiri seringkali mengenang kisah ini dan menjadikannya sebagai pengingat akan pentingnya introspeksi dan mencari ketenangan dari dalam diri. Bahkan Jenderal Hamid, meskipun malu, diam-diam mengakui kehebatan Abu Nawas. Ia belajar bahwa kecerdasan tidak selalu berarti kekuatan militer, tetapi juga kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi di tempat yang paling tidak terduga. Hubungannya dengan Abu Nawas, meskipun tidak langsung membaik, menjadi sedikit lebih toleran. Sejak saat itu, frasa sambil menyelam minum kopi tidak hanya berarti melakukan dua pekerjaan sekaligus, tetapi juga menjadi metafora untuk menemukan ketenangan dan pencerahan dalam situasi yang sulit atau tak terduga, dengan cara yang cerdas dan tidak konvensional. Cerita Abu Nawas ini terus diceritakan turun-temurun, menjadi salah satu kisah paling lucu dan inspiratif yang pernah ada di Baghdad. Dan meskipun tidak ada kopi yang benar-benar diracik, kopi pencerahan dari Abu Nawas tetap menjadi legenda, membuktikan bahwa terkadang hal yang paling sederhana dan paling tidak terduga justru bisa membawa makna yang paling mendalam. Kisah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang dari kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar apa yang ada di permukaan dan berani menyelam ke dalam diri untuk menemukan jawaban. Cerita selanjutnya. Abu Jahil memahat nama besar di atas pasir. Wazir Ja'far, seorang pejabat yang dikenal dengan kebijaksanaannya, namun belakangan dihantui oleh sebuah fenomena aneh. Sudah beberapa hari ini, setiap kali ia melintas di pasar utama Baghdad, ia selalu melihat kerumunan orang berkumpul di dekat tumpukan pasir yang baru saja diturunkan dari perahu. Bukan untuk membeli pasir, melainkan untuk menyaksikan seorang pria bertubuh kekar dengan janggut lebat dan sorban miring yang dengan seriusnya memahat sesuatu di atas pasir itu. Pria itu, yang belakangan dikenal sebagai Abu Jahil, seolah sedang mengukir takdirnya sendiri di atas hamparan butiran halus yang mudah terhapus angin. Kekagetan Wazir Ja'far tidak hanya terletak pada pemandangan aneh itu, tetapi juga pada reaksi para penonton. Mereka bukan tertawa atau mencemooh,
melainkan justru tampak terkesima. Bahkan ada yang mengangguk-angguk, seolah memahami makna tersembunyi di balik pahatan pasir tersebut. Ini membuat Wazir Ja'far yang terbiasa dengan logika dan hal-hal yang konkret merasa gelisah. Bagaimana mungkin seseorang memahat sesuatu yang fana dan semua orang menganggapnya sebagai hal yang serius? Baghdad adalah kota ilmu dan budaya, namun pemandangan ini terasa janggal di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang rasional. Sore itu, setelah menyelesaikan urusan kenegaraannya, Wazir Ja'far tak dapat menahan rasa penasarannya lebih lama. Ia memerintahkan kusirnya untuk berhenti di dekat kerumunan. Turun dari keretanya yang megah, ia berjalan perlahan mendekati Abu Jahil yang masih asyik dengan pahatannya. Bau rempah dan aroma masakan dari warung-warung di sekitar pasar bercampur dengan debu pasir menciptakan suasana yang khas Baghdad. Wazir Ja'far mengamati dari dekat, berharap menemukan penjelasan atas keanehan ini. Abu Jahil dengan keringat membasahi dahinya tampak sangat fokus. Tangannya bergerak lincah, membentuk huruf-huruf Arab yang besar dan jelas. Dari sela-sela kerumunan, terdengar bisik-bisik kagum. "Lihatlah, betapa gagahnya nama itu," kata seorang pedagang kurma. "Pasti ini pertanda kebesaran," sahut seorang penenun sutra. Wazir Ja'far mengernyitkan dahi. Ia masih belum mengerti apa yang membuat pahatan di atas pasir ini begitu istimewa. Apa sebenarnya makna di balik keanehan ini? Ia tahu ia harus mencari tahu. Wazir Ja'far kemudian memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Abu Jahil. "Wahai Tuan," sapanya dengan suara yang lembut namun berwibawa, "gerangan apa yang sedang Tuan lakukan ini? Dan mengapa begitu banyak orang yang mengagumi pahatan Tuan di atas pasir?" Abu Jahil mengangkat kepalanya. Sorban miringnya semakin menunjukkan keunikan penampilannya. Ia menatap Wazir Ja'far dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah menimbang-nimbang sebelum berbicara. "Hamba sedang memahat nama hamba, wahai Wazir yang mulia," jawab Abu Jahil dengan nada tenang, namun penuh keyakinan. "Nama yang akan dikenang sepanjang masa, melebihi ukiran di batu atau pahatan di emas. Karena kebesaran sejati tidak terletak pada materi yang kekal, melainkan pada ingatan dan kesan yang tertinggal di hati manusia." Wazir Ja'far terdiam. Ia belum pernah mendengar filosofi aneh seperti ini. Sepertinya ia harus mencari bantuan dari seseorang yang lebih memahami keanehan ini, seseorang yang dikenal dengan kecerdikannya dalam menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Namanya tak lain adalah Abu Nawas. Keesokan harinya, Wazir Ja'far memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas seperti biasa datang dengan senyum cerdik di wajahnya, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia mengenakan jubah lusuh favoritnya yang kontras dengan kemewahan interior istana. Aroma bunga melati dari taman istana menguar, namun pikiran Wazir Ja'far masih dipenuhi dengan pasir dan Abu Jahil. Ia menceritakan seluruh kejadian tentang Abu Jahil yang memahat nama di atas pasir, lengkap dengan keheranan dan kegelisahan yang ia rasakan. "Bayangkan wahai Abu Nawas," keluh Wazir Ja'far, "seorang pria memahat nama di atas pasir, dan orang-orang justru memujanya seolah itu adalah keajaiban dunia. Apakah aku sudah terlalu tua untuk memahami hal-hal aneh di Baghdad ini? Ataukah memang ada sesuatu yang salah dengan akal sehat mereka?" Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Ia tidak tertawa, juga tidak langsung memberikan solusi. Ia hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan rahasia di dalam hatinya. Setelah Wazir Ja'far selesai bercerita, ia menatap Abu Nawas penuh harap. "Aku tahu engkau adalah orang yang paling cerdik di Baghdad ini, wahai Abu Nawas. Aku ingin engkau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Mengapa orang-orang begitu terkesima dengan pahatan pasir itu? Dan lebih penting lagi, bagaimana menghentikan keanehan ini tanpa menimbulkan keributan? Wazir Ja'far tidak ingin ada kekacauan di pasar atau kerusuhan yang disebabkan oleh seorang pemahat pasir. Abu Nawas mengelus dagunya yang tidak terlalu lebat. "Hamba akan berusaha, wahai wazir," jawabnya dengan suara tenang. "Namun, hamba membutuhkan waktu untuk mengamati dan memahami keanehan ini. Terkadang, kebenaran tersembunyi di balik hal-hal yang paling sederhana." Wazir Ja'far menghela napas lega. Ia tahu ia bisa mengandalkan Abu Nawas untuk masalah seperti ini. Ia hanya berharap Abu Nawas tidak menemukan cara yang lebih aneh lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Abu Nawas pun berpamitan. Dalam perjalanan pulang, ia tidak langsung menuju pasar. Ia memilih untuk berjalan-jalan di gang-gang sempit Baghdad, mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia berbicara dengan beberapa pedagang, mendengar obrolan para penarik gerobak, dan sesekali berhenti di warung kopi untuk mendengarkan gosip terbaru. Ia ingin memahami denyut nadi kota, mencari tahu mengapa ide nama besar di atas pasir ini bisa begitu menarik perhatian. Di benaknya, Abu Nawas mulai merangkai beberapa kemungkinan. Apakah ini semacam sihir? Atau hanya sekadar tipuan yang cerdik? Atau mungkin ada pesan tersembunyi yang belum ia tangkap? Ia tahu bahwa Abu Jahil bukanlah orang sembarangan jika ia berhasil menarik perhatian Wazir Ja'far dan seluruh pasar. Abu Nawas memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia akan mendatangi pasar besok pagi, mengamati Abu Jahil dari dekat, dan mencari celah untuk mengungkap misteri pahatan pasir ini. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia sengaja tidak langsung mendekati Abu Jahil, melainkan memilih untuk berbaur dengan kerumunan. Ia mengenakan pakaian sederhana agar tidak terlalu menarik perhatian. Dari kejauhan, ia mengamati setiap gerakan Abu Jahil. Pria itu memang benar-benar serius dengan pekerjaannya. Setiap guratan pahatnya di atas pasir tampak dilakukan dengan penuh konsentrasi dan dedikasi. Para penonton pun masih terlihat terkesima. Beberapa bahkan terlihat mengangguk-angguk, seolah mengerti makna filosofis di balik pahatan pasir tersebut. Abu Nawas menyipitkan matanya. Ia memperhatikan setiap detail. Aroma roti panggang yang baru keluar dari oven berbaur dengan bau keringat dan debu, namun Abu Nawas tetap fokus. Ia memperhatikan bagaimana Abu Jahil memilih tempatnya, bagaimana ia mulai memahat, dan yang terpenting, bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya. Abu Nawas melihat ada beberapa orang yang membawa pena dan perkamen, seolah ingin mencatat setiap detail dari karya seni Abu Jahil. Ini semakin menambah keanehan di mata Abu Nawas. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Abu Nawas mulai menemukan pola. Abu Jahil selalu mulai memahat di pagi hari, ketika pasar mulai ramai. Ia akan memahat selama beberapa jam, dan di tengah hari ia akan berhenti. Begitu ia berhenti, angin dari sungai Tigris biasanya mulai berhembus kencang, dan dalam waktu singkat, pahatan pasir itu akan lenyap tak berbekas, tertiup angin. Namun, keesokan harinya, Abu Jahil akan datang lagi dan memahat nama yang sama di tempat yang sama. Fenomena ini menurut Abu Nawas bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang disengaja di balik setiap tindakan Abu Jahil. Namun apa motifnya? Ia tidak meminta uang, tidak menjual barang, dan tidak ada tanda-tanda penipuan yang jelas. Yang ada hanyalah pujian dan kekaguman dari para penonton. Ini membuat Abu Nawas semakin penasaran. Ia harus menemukan alasan di balik tindakan Abu Jahil yang tampaknya sia-sia ini.
Abu Nawas memutuskan untuk mengubah strateginya. Ia tidak akan lagi hanya mengamati dari jauh. Ia harus mendekat, bahkan berbicara dengan Abu Jahil jika perlu. Dengan langkah santai, ia berjalan mendekati kerumunan. Sungguh menakjubkan, katanya pada seorang pria di sebelahnya, bagaimana sebuah nama yang dipahat di atas pasir bisa begitu memesona. Pria itu menoleh. Tentu saja, ini adalah simbol kebesaran. Setiap kali nama itu terhapus, kita tahu bahwa kebesaran itu akan muncul kembali esok hari lebih kuat dari sebelumnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu ini adalah kesempatan. "Ah, jadi begitukah?" tanyanya lagi. "Hamba belum pernah melihat karya seni yang begitu fana namun begitu dihargai." Abu Nawas menyadari bahwa orang-orang terhipnotis oleh gagasan kebesaran yang fana namun abadi. Inilah kunci dari misteri Abu Jahil. Abu Nawas kini punya ide untuk mengatasi keanehan ini. Setelah memahami motif Abu Jahil, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia duduk termenung, berpikir keras tentang cara terbaik untuk mengatasi situasi ini tanpa harus membuat keributan atau mempermalukan siapapun. Ia tahu bahwa langsung melarang Abu Jahil tidak akan berhasil, karena orang-orang sudah terlanjur menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Lagi pula, Wazir Ja'far ingin masalah ini diselesaikan dengan bijak. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak Abu Nawas. Sebuah ide yang begitu cemerlang dan kocak, hanya dia yang bisa memikirkannya. Ia tersenyum puas. Ide ini tidak hanya akan menghentikan Abu Jahil, tetapi juga akan memberikan pelajaran bagi orang-orang yang terlalu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Ia membayangkan ekspresi Abu Jahil ketika rencananya terungkap, dan ia hampir tertawa terbahak-bahak. Ini akan menjadi pertunjukan yang jauh lebih menarik daripada pahatan pasir. Keesokan harinya, Abu Nawas mempersiapkan segalanya. Ia tidak perlu banyak alat, hanya beberapa ember air dan sebuah kuas besar. Ia juga meminta bantuan beberapa teman lamanya yang dikenal suka usil dan mau ikut dalam leluconnya. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. Suasana pagi itu di Baghdad terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Hiruk-pikuk pasar mulai hidup, dan Abu Jahil sudah sibuk dengan pahatannya. Abu Nawas dan teman-temannya menyelinap masuk ke pasar dengan membawa peralatan mereka. Mereka memilih tempat yang strategis, tidak terlalu jauh dari Abu Jahil, namun tidak terlalu mencolok. Abu Nawas memberi isyarat kepada teman-temannya untuk bersiap. Mereka semua menahan tawa, menantikan saat yang tepat untuk melancarkan rencana. Abu Nawas tahu bahwa waktu adalah kunci keberhasilan rencananya. Saat Abu Jahil sedang asyik memahat dan kerumunan penonton mulai membesar, Abu Nawas memberi aba-aba. Dengan cepat dan diam-diam, teman-temannya mulai menyiramkan air ke tumpukan pasir di sekeliling area pahatan Abu Jahil. Air itu meresap dengan cepat, mengubah pasir kering menjadi lumpur basah. Abu Jahil yang sedang fokus belum menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Abu Nawas sendiri dengan cekatan mengambil kuas besar dan mulai melukis di atas permukaan lumpur basah itu. Ia tidak memahat, melainkan melukis. Dan apa yang ia lukis? Ia melukis gambar-gambar lucu dan konyol, seperti wajah-wajah binatang, buah-buahan raksasa, dan bahkan karikatur dirinya sendiri yang sedang memegang kuas besar. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Namun kali ini bukan bisik-bisik kagum, melainkan bisik-bisik kebingungan. Abu Jahil yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, akhirnya mengangkat kepalanya karena mendengar suara keributan yang semakin meningkat dari kerumunan. Ia terkejut melihat sekelilingnya.
Tumpukan pasir yang semula kering kini basah dan berlumpur, dan yang lebih parah lagi, di atas lumpur itu terlukis gambar-gambar aneh dan lucu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pahatan kebesarannya. Wajahnya memerah antara marah dan bingung. Kerumunan yang tadinya terkesima dengan pahatan Abu Jahil kini terpecah. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak melihat gambar-gambar konyol di atas lumpur, sementara yang lain masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Suasana hening yang sebelumnya menyelimuti area pahatan kini berubah menjadi hiruk-pikuk tawa dan pertanyaan. Ini adalah kekacauan yang disengaja oleh Abu Nawas, dan ia sangat menikmati setiap detiknya. Abu Jahil berteriak marah. Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang berani merusak karya seni hamba? Ia menunjuk ke arah Abu Nawas yang sedang tersenyum cerdik sambil memegang kuas besar. Engkau, apa yang engkau lakukan? Abu Nawas hanya tersenyum lebih lebar. Ia menunjuk ke arah lukisan-lukisan konyol di atas lumpur. Hamba hanya ingin menunjukkan, wahai Tuan Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan suara lantang yang bisa didengar seluruh kerumunan, bahwa jika sebuah nama bisa dipahat di atas pasir, maka gambar-gambar lucu juga bisa dilukis di atas lumpur. Dan kebetulan, lukisan hamba ini bisa bertahan lebih lama daripada pahatan Tuan sebelum akhirnya terhapus oleh sepatu-sepatu para pejalan kaki. Kata-kata Abu Nawas memicu tawa yang lebih keras dari kerumunan. Abu Jahil terdiam, wajahnya pucat. Ia melihat orang-orang yang tadinya mengaguminya kini menertawakannya. Ia melihat lukisan-lukisan konyol Abu Nawas yang tampak lebih menarik perhatian daripada nama besar yang ia pahat. Ia menyadari bahwa rencananya untuk menjadi terkenal melalui pahatan pasir telah dibalas dengan cara yang lebih lucu dan memalukan. Rasa malu melanda dirinya. Perlahan, Abu Jahil menurunkan pahatnya. Ia melihat ke arah pahatannya yang masih ada, namun sudah tidak lagi menarik perhatian. Ia kemudian menatap lukisan-lukisan Abu Nawas yang kini menjadi pusat perhatian. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Inilah yang disebut kekalahan telak di tangan seorang Abu Nawas. Wazir Ja'far yang mendengar keributan di pasar segera mendatangi lokasi. Ia terkejut melihat pemandangan itu. Abu Jahil berdiri lesu di samping pahatannya yang kini sepi peminat. Sementara Abu Nawas dikelilingi oleh tawa dan decak kagum atas lukisan-lukisan kocaknya di atas lumpur. Wazir Ja'far menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri yang unik. Wazir Ja'far mendekati Abu Nawas. Apa yang terjadi, wahai Abu Nawas? Tanyanya, menahan senyum geli. Abu Nawas menceritakan seluruh rencananya dan bagaimana ia berhasil mengungkap motif Abu Jahil. Wahai wazir, jelas Abu Nawas, Abu Jahil ingin menjadi terkenal. Ia ingin namanya dikenang. Dan ia tahu bahwa sesuatu yang fana, yang setiap hari harus diukir ulang, akan menarik perhatian lebih besar, karena setiap harinya orang akan penasaran apakah ia akan muncul lagi untuk mengukirnya. Itu adalah trik psikologis. Abu Nawas melanjutkan penjelasannya. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kebesaran sejati tidak bisa dibangun di atas sesuatu yang fana dan mudah hilang. Lebih dari itu, hamba ingin menunjukkan bahwa terkadang hal-hal yang lucu dan tidak serius justru bisa menarik perhatian lebih besar daripada hal-hal yang dianggap besar dan filosofis tanpa substansi. Wazir Ja'far mengangguk-angguk. Ia akhirnya mengerti. Abu Jahil yang mendengar penjelasan Abu Nawas semakin merasa malu. Ia tidak menyangka bahwa niatnya untuk mencari ketenaran dengan cara yang licik akan terbongkar begitu mudah oleh kecerdikan Abu Nawas.
Ia sadar bahwa ia telah dipermalukan di depan umum, namun ia juga tahu bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga. Wazir Ja'far kemudian berbicara kepada kerumunan. "Wahai rakyat Baghdad," katanya dengan suara berwibawa, "mari kita ambil pelajaran dari kejadian ini. Janganlah kita terlalu mudah percaya pada hal-hal yang tampaknya agung, namun tidak memiliki dasar yang kuat. Dan mari kita hargai kecerdasan dan kreativitas yang bisa membawa tawa dan pelajaran bagi kita semua." Ia menunjuk ke arah Abu Nawas yang tersenyum bangga. Kerumunan pun bersorak. Mereka tidak hanya terhibur oleh lukisan-lukisan lucu Abu Nawas, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya berpikir kritis. Abu Jahil, dengan kepala tertunduk, akhirnya meninggalkan pasar. Ia tidak lagi memahat nama di atas pasir. Ia telah mendapatkan nama besar yang ia inginkan, namun bukan karena pahatannya, melainkan karena telah menjadi korban kecerdikan Abu Nawas. Sejak hari itu, kisah tentang Abu Jahil yang memahat nama di atas pasir, dan bagaimana Abu Nawas membalasnya dengan lukisan-lukisan lucu di atas lumpur, menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga istana. Nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk mengembalikan akal sehat masyarakat dengan cara yang paling kocak dan menghibur. Wazir Ja'far sangat senang dengan hasil ini. Pasar kembali normal, dan tidak ada lagi kerumunan yang terkesima dengan pahatan pasir. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya hadiah yang besar. "Engkau memang yang terbaik, wahai Abu Nawas," puji Wazir Ja'far. "Engkau telah membuktikan bahwa kebenaran dan akal sehat bisa ditegakkan dengan cara yang paling ringan dan menyenangkan." Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya berusaha menghibur, wahai wazir," jawabnya merendah. "Dan kebetulan dalam prosesnya, hamba juga berhasil membuka mata sebagian orang." Abu Nawas tahu bahwa kejadian ini akan menjadi salah satu cerita favorit yang akan ia ceritakan berulang kali dengan tambahan bumbu-bumbu lucu yang hanya ia yang bisa melakukannya. Adapun Abu Jahil, ia tidak pernah lagi terlihat memahat nama di atas pasir. Ia memilih untuk mencoba peruntungan di bidang lain, meskipun tidak ada yang sefenomenal pahatan pasirnya yang kini menjadi cerita rakyat. Mungkin ia belajar bahwa ketenaran sejati tidak bisa dipahat di atas pasir, dan bahwa terkadang sebuah lelucon lebih berkesan daripada sebuah deklarasi kebesaran. Kisah Abu Jahil memahat nama besar di atas pasir menjadi pengingat bagi masyarakat Baghdad bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada ilusi atau hal-hal yang fana, melainkan pada kebaikan hati, kecerdasan, dan kemampuan untuk membawa manfaat bagi sesama. Dan tentu saja pada tawa, karena tawa adalah salah satu hal yang paling abadi, yang akan selalu diingat dan dikenang, melebihi pahatan di atas pasir. Dan begitulah, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kecerdikannya tak ada tandingannya. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meninggalkan jejak kebijaksanaan dan humor yang tak lekang oleh waktu. Sama seperti cerita-ceritanya yang terus diceritakan hingga hari ini. Cerita selanjutnya. Abu Nawas menukar suara dengan serigala. Malam itu Baghdad diselimuti kegelapan pekat. Rembulan sabit enggan menampakkan diri, meninggalkan jalanan dan lorong-lorong kota dalam bayangan yang menyesakkan. Di gubuk kecilnya yang sederhana, Abu Nawas mencoba memejamkan mata, namun pikirannya terusik oleh lolongan serigala yang memilukan dari kejauhan. Lolongan itu meskipun jauh, terasa begitu dekat di telinga Abu Nawas. Ia tahu betul, hutan di pinggiran Baghdad adalah rumah bagi kawanan serigala
yang kadang-kadang datang mendekat, mencari makan, atau sekadar menyuarakan keberadaan mereka. Namun, malam ini lolongan itu terdengar berbeda, lebih panjang, lebih melankolis. Abu Nawas dengan kejeniusannya yang seringkali melampaui batas kewajaran, tiba-tiba memiliki ide yang sungguh nyeleneh. "Bagaimana rasanya ya?" gumamnya pada diri sendiri. "Jika aku bisa menukar suaraku dengan suara serigala, pasti akan sangat menarik." Pikiran itu terus berputar di benaknya. Ia membayangkan bagaimana ia bisa mengerjai teman-temannya dengan lolongan serigala yang tiba-tiba muncul dari mulutnya. Atau bagaimana ia bisa mengagetkan pedagang pasar dengan suara yang tidak pernah mereka duga. Hasrat untuk mencoba hal baru yang unik selalu menjadi pendorong utama bagi Abu Nawas. Dengan semangat yang membara, Abu Nawas bangkit dari pembaringannya. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari serigala. Tentu saja, rencana ini terdengar gila bagi siapapun yang mendengarnya, namun tidak bagi Abu Nawas. Ia yakin ada cara untuk berkomunikasi dengan hewan liar itu. Bekal seadanya ia siapkan. Sebuah obor kecil untuk penerangan, sepotong roti, dan sebuah kantung kain kosong. Siapa tahu serigala juga suka roti, pikirnya sambil tersenyum geli. Langkahnya mantap, penuh keyakinan bahwa petualangan aneh ini akan membawa cerita yang tak terlupakan. Udara malam di hutan terasa dingin menusuk tulang, namun semangat Abu Nawas tak padam. Obornya bergoyang-goyang, menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Setiap bunyi ranting patah atau desiran angin membuat telinganya siaga mencari tanda-tanda keberadaan serigala. Ia terus berjalan, semakin jauh masuk ke dalam hutan. Suara-suara malam yang biasanya menakutkan, kini terdengar seperti melodi aneh yang mengiringi langkahnya. Hati Abu Nawas berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan perjumpaan yang akan datang. Setelah berjalan cukup lama, Abu Nawas mendengar suara serigala yang lebih dekat. Ia mengendap-endap, mengikuti sumber suara itu dengan hati-hati. Di balik semak belukar yang rimbun, ia melihatnya. Seekor serigala besar dengan bulu hitam legam. Matanya menyala dalam kegelapan. Serigala itu tampak sedang melolong ke arah bulan yang tersembunyi, seolah-olah sedang menyampaikan kesedihan atau kerinduan yang mendalam. Abu Nawas terpaku, terpesona oleh keindahan dan kekuatan hewan buas itu. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Abu Nawas melangkah maju. "Wahai serigala," sapanya dengan suara tenang, "aku datang bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk sebuah permintaan yang aneh." Serigala itu terkejut, menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan curiga. Abu Nawas menjelaskan keinginannya untuk menukar suara. Ia menawarkan sepotong roti dan janji untuk tidak pernah mengganggu serigala itu lagi jika permintaannya dikabulkan. Serigala itu menatapnya lama, seolah sedang mempertimbangkan tawaran yang paling gila yang pernah ia dengar. Setelah beberapa saat, serigala itu mengangguk pelan. Abu Nawas tidak tahu apakah itu tanda setuju atau hanya kebetulan, namun ia memilih untuk percaya. Ia meletakkan roti di tanah dan mundur perlahan. Serigala itu mendekat, mengendus roti, lalu mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Saat lolongan itu berakhir, Abu Nawas merasakan sensasi aneh di tenggorokannya. Ia mencoba berbicara, namun yang keluar hanyalah lolongan serigala yang memekakkan telinga. Ia terkejut, namun sekaligus gembira. Berhasil, pekiknya dalam hati, meskipun suaranya tetap lolongan. Dengan suara serigala di tenggorokannya, Abu Nawas bergegas kembali ke Baghdad.
Ia ingin segera mencoba suaranya yang baru. Namun, begitu ia sampai di dekat perkampungan, lolongan yang keluar dari mulutnya membuat penduduk terbangun dan panik. Orang-orang berteriak, mengira ada serigala yang masuk ke dalam kota. Beberapa pria bersenjata obor dan tongkat mulai berhamburan keluar rumah, mencari sumber lolongan yang menakutkan itu. Abu Nawas kebingungan, mencoba menjelaskan, namun yang keluar tetap lolongan yang membuat mereka semakin ketakutan. Abu Nawas pun terpaksa melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, sementara lolongan serigala terus keluar dari mulutnya, menambah kepanikan penduduk yang mengejarnya. Ia melompat pagar, menyelinap di antara gang-gang sempit, dan bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam itu, Baghdad menjadi saksi bisu kejar-kejaran yang paling aneh dan lucu yang pernah terjadi. Seorang pria yang tiba-tiba bersuara serigala dikejar oleh seluruh penduduk kota yang mengira ia adalah binatang buas. Abu Nawas menyadari pertukaran suara ini mungkin tidak semenyenangkan yang ia bayangkan. Keesokan paginya, Abu Nawas mencoba kembali ke pasar. Ia berharap bisa menemukan cara untuk menjelaskan keadaannya tanpa membuat orang panik lagi. Ia mencoba berbicara dengan nada rendah, berharap suaranya tidak terdengar seperti lolongan serigala. Namun, usahanya sia-sia. Setiap kali ia membuka mulut, yang keluar tetaplah lolongan yang melengking. Para pedagang yang melihatnya segera berlarian ketakutan, meninggalkan dagangan mereka berserakan. Anak-anak menangis histeris, sementara para pria kembali mencari tongkat dan parang. Abu Nawas menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menakut-nakuti orang. Ia mencoba menyamar. Ia mengenakan tudung besar yang menutupi wajahnya dan berjalan membungkuk, berusaha agar tidak menarik perhatian. Namun, nasib berkata lain. Ketika ia mencoba membeli roti dari seorang pedagang, ia lupa diri dan mengucapkan terima kasih dengan suara lolongan serigala. Pedagang itu langsung pucat pasi dan menjatuhkan semua roti yang dipegangnya. Abu Nawas hanya bisa menghela napas, atau lebih tepatnya melolong frustrasi. Melihat kekacauan yang ditimbulkannya, Abu Nawas akhirnya menyerah untuk mencoba berbicara. Ia memutuskan untuk mencari cara lain. Sebuah ide cemerlang namun aneh muncul di benaknya. Ia akan berkomunikasi dengan tulisan. Ia segera mencari selembar perkamen dan pena. Ia mulai menuliskan apa yang ingin ia sampaikan, berharap orang-orang mau membaca dan memahami keadaannya. Ini adalah satu-satunya cara, pikirnya, untuk mengembalikan sedikit ketenangan di Baghdad. Dengan tangan gemetar, Abu Nawas menulis surat yang menjelaskan apa yang telah terjadi. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan serigala, pertukaran suara yang aneh, dan kepanikannya karena tidak bisa berbicara seperti manusia lagi. Ia meminta maaf atas kekacauan yang ia timbulkan. "Wahai penduduk Baghdad yang budiman," tulisnya, "janganlah kalian takut. Aku adalah Abu Nawas, sahabat kalian. Aku hanya sedang tertimpa musibah aneh, di mana suaraku telah tertukar dengan lolongan serigala." Ia berharap surat ini dapat sedikit meredakan ketakutan warga. Abu Nawas menyelinap ke pasar dan menempelkan suratnya di dinding masjid, tempat yang paling sering dilewati banyak orang. Ia kemudian bersembunyi di balik tiang, mengamati reaksi penduduk. Awalnya, mereka masih ketakutan ketika melihat tulisan dengan ejaan yang agak aneh itu. Namun ketika salah seorang ulama membaca surat itu dengan lantang, tawa mulai pecah di antara kerumunan. Mereka mengenali gaya tulisan Abu Nawas yang khas,
dan kisah pertukaran suara itu terdengar begitu absurd dan lucu, persis seperti ulah Abu Nawas. Ketakutan berganti menjadi rasa ingin tahu dan geli. Sejak saat itu, Abu Nawas mendapat julukan baru, Abu Nawas, sang serigala bersuara manusia. Anak-anak sering menggodanya dengan menirukan lolongan serigala, dan Abu Nawas hanya bisa membalas dengan lolongan yang sama, yang justru membuat mereka semakin tertawa. Meskipun masih sulit berkomunikasi, setidaknya penduduk Baghdad tidak lagi panik setiap kali mendengar suaranya. Mereka mulai terbiasa dengan lolongan khas Abu Nawas, bahkan menganggapnya sebagai bagian dari keunikan dirinya. Meskipun sudah terbiasa dengan julukan barunya, Abu Nawas tetap ingin mengembalikan suaranya seperti semula. Ia mulai mencari penawar. Ia pergi ke tabib, menanyakan ramuan yang bisa mengembalikan suaranya. Tabib hanya bisa menggelengkan kepala, kebingungan dengan kasus aneh ini. Ia juga mencoba mendatangi orang-orang pintar dan penyihir. Beberapa di antara mereka menawarkannya ramuan aneh. Ada yang menyuruhnya mandi air 7 sumur. Bahkan ada yang menyuruhnya berbicara dengan katak. Abu Nawas mencoba semuanya, namun tidak ada yang berhasil. Suatu hari, seorang tua yang bijaksana mendengar cerita Abu Nawas. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Wahai Abu Nawas, terkadang jawaban terletak pada sumber masalah itu sendiri. Apakah engkau sudah mencoba berbicara kembali dengan serigala itu?" Nasihat itu membuat Abu Nawas berpikir. Selama ini, ia hanya mencoba menghindari serigala itu. Ia belum pernah mencoba untuk bernegosiasi lagi dengannya. Ia merasa bodoh karena tidak terpikirkan hal sesederhana itu. Dengan harapan baru, Abu Nawas kembali mempersiapkan diri untuk pergi ke hutan. Kali ini, ia membawa beberapa potong daging segar, berharap itu bisa menjadi suap yang lebih menarik bagi serigala. Ia juga membawa beberapa kantung kain kosong lagi, entah untuk apa. Ia berharap perjalanannya kali ini akan membawa kabar baik. Ia sudah merindukan suaranya yang lama, suaranya yang bisa tertawa, bercerita, dan berdebat dengan teman-temannya tanpa menyebabkan kepanikan massal. Abu Nawas kembali ke hutan, ke tempat ia pertama kali bertemu serigala itu. Ia memanggilnya dengan lolongan yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Tak lama, serigala hitam legam itu muncul dari balik semak-semak, menatap Abu Nawas dengan mata yang sama tajamnya. Abu Nawas meletakkan daging di tanah. "Wahai serigala," katanya, meskipun suaranya tetap lolongan, "aku datang untuk meminta kembali suaraku. Pertukaran ini sungguh merepotkan bagiku. Aku merindukan suaraku yang lama." Serigala itu mendekati daging, mengendusnya, lalu melirik Abu Nawas. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Kali ini, lolongan itu terdengar berbeda. Ada sesuatu yang berganti dalam diri Abu Nawas. Ia mencoba berbicara. "Assalamualaikum." Dan kali ini, yang keluar adalah suaranya sendiri, suara Abu Nawas yang normal. Meskipun sedikit serak, karena lama tidak digunakan. Ia melonjak kegirangan. Serigala itu hanya menatapnya sejenak, lalu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Abu Nawas bergegas kembali ke Baghdad, berteriak-teriak kegirangan dengan suaranya yang sudah kembali. Penduduk Baghdad yang mendengar suaranya yang normal terkejut, lalu bersorak gembira. Mereka mengerumuni Abu Nawas, ingin mendengar cerita lengkapnya. Kisah Abu Nawas menukar suara dengan serigala menjadi legenda baru di Baghdad, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Setiap kali ada yang mendengar lolongan serigala dari kejauhan,
Mereka akan tersenyum dan mengenang kisah lucu Abu Nawas, si serigala bersuara manusia, yang akhirnya menemukan suaranya kembali.